Bekasi, Kompas Rakyat. Polisi mengungkap sejumlah permasalahan pabrik yang memproduksi bakso di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Bukan hanya mengganti bahan baku bakso dengan jeroan sapi, pabrik tersebut juga mengedarkan bakso tanpa label halal, izin BPOM, hingga tak mencantumkan tanggal kedaluarsa. Kasubdit Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Victor Inkiriwang menjelaskan pabrik bakso tersebut sudah berdiri sejak 2009. Namun pabrik itu bermasalah sejak berganti kepemilikan. Jadi, kalau itu beroperasi di bawah pimpinan tersangka dari tahun 2018, tapi memang dia bahkan sudah beroperasi dari tahun 2009, kata Kasubdit Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Victor Inkiriwang saat dihubungi, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Victor mengatakan mulanya perizinan pabrik tersebut cukup baik. Namun, saat beralih kepemilikan kepada pria MT43 perizinan dan hal lainnya mulai bermasalah. Label halal dari MUI juga izin edar dari BPOM tidak diperpanjang. Contoh dari tahun 2014 label halalnya sudah tidak berlaku, tidak diperpanjang, tahun 2023 izin edar BPOM juga sudah tidak berlaku, kata dia. 1. Dia mencantumkan keterangan dalam label atau etiket kemasan tidak sesuai dengan isi barang, bakso sapi ternyata isinya tidak ada daging sapi. Kedua, tidak mencantumkan label halal, ketiga tidak memiliki izin edar, keempat dia tidak mencantumkan tanggal waktu kedaluarsa, imbuhnya. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian sudah menetapkan satu tersangka. Dia adalah MT43, selaku pemilik penanggung jawab pabrik tersebut. Pengungkapan kasus. Subdit Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar pabrik bakso tak berizin di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pabrik tersebut diketahui mengolah bakso bukan dari daging sapi, melainkan dari bahan baku jeroan sapi. Bahan pokok yang digunakan pelaku bilang daging sapi tapi di laboratorium hanya tepung dan ditambah jeroan dari leher sapi. Di blender dijadikan bahan dasar bakso, kata Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Henry Umar kepada wartawan, Rabu 7/8. Terpisah, Kasubdit Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Victor Inkiriwang mengatakan pabrik tersebut sudah beroperasi sejak 2018. Kasus terungkap setelah pihak kepolisian menemukan pabrik tersebut tidak memiliki izin edar penjualan bakso. Tahun 2018 dia produksinya. Dia sempat dapat izin edar cuma mati. Pemicunya ini sebenarnya kira bisa tahu, entry pointnya kita bisa tahu ke dia itu karena dia mengedarkan produk tanpa izin edar, ujarnya, saat dilakukan pengecekan terhadap bakso yang diproduksi, tidak terdapat kandungan daging sapi di dalamnya. Setelah diselidiki, pabrik nakal tersebut mengganti daging sapi dengan jeroan dan kerongkongan. Ketika kita cek di laboratorium kita periksa saksi keterangan dapat fakta bahwa bakso yang dituliskan bakso sapi tapi di dalamnya tidak terdapat kandungan daging sapi segar. Kalau secara laboratoris tidak ada kandungan daging sapi, kata dia. Victor mengungkapkan tersangka melanggar pasal 141 dan, atau pasal 142 UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan junto pasal 8 ayat 1 huruf F, G, dan HUU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bunyi pasal 141 UU Pangan. 1. Setiap orang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan manusia dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 juta rupiah, 4 miliar rupiah. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berisiko rendah atau menengah. 3. Pelaku usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 89A ayat 2. Bunyi pasal 142. 1. Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 4 juta 4 miliar rupiah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berisiko rendah atau menengah. 3. Pelaku usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenai sanksi administratif sebagai dimaksud dalam pasal 89 ayat 2. Bunyi pasal 8 UU Perlindungan Konsumen. 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. G. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. H. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label. Red.
juga memiliki tugas utama sebagai Satgas Pangan Daerah, di mana kami adalah kepanjangan tangan dari Satgas Pangan Polri yang diawaki oleh Bareskrim Polri, sehingga dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, khususnya dari Subdit 1 Nidak, juga merupakan bagian dari Satgas Pangan Daerah. Sehingga kami terus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pangan. Nah, pada hari ini kami tampilkan 2 perkara yang terkait dengan kejahatan pangan. Yang pertama yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan dengan kegiatan memproduksi dan mengedarkan bakso yang tidak memiliki izin edar ataupun menampilkan label yang tidak sesuai dengan kemasan yang sesungguhnya. Ini dari hasil penyidikan kita ketahui bahwa dari labelnya tersebut disampaikan bahwa adalah bakso ini berisi dengan bahan pokok dari daging sapi, tapi ternyata setelah kita labkan, bahan pokok dari bakso ini hanyalah dari tepung, kemudian ditambah dari